diskusi dengan masyarakat. Sudah diskusi dengan masyarakat, dapat masukan dari staf ahli, dapat masukan dari akademisi, benchmark negara lain, dari hasil interview, hasil survei, hasil penelitian, itu menjadi support dari seorang calon pemimpin. Kalau kita bicara tentang calon pemimpin yang kemarin ya. Nah, kalau kita bicara tentang existing pimpinan presiden yang sekarang, yang masih menjadi presiden sekarang, akan membuat satu perubahan atau akan membuat satu kebijakan yang bisa diimplementasikan. Contohnya di kebijakan pajak adalah menaikkan tarif PPN dari 10% ke 11%. Nah, itu juga ada support, ada demand. Ya, demand-nya adalah lebih ke APBN-nya mesti naik gitu. Ya, penerimaannya mesti naik. Jadi gimana caranya? Adalah meningkatkan tarif dari 10 dan 11. Dari benchmark negara lain, pengalaman negara lain, data dan sebagainya. Dan ada support. Supportnya mungkin dari kalangan pengusaha dan sebagainya. Untuk membuat kebijakan itu pun di sini nggak gampang, ya. Membuat perubahan pajak sekarang aja udah ada 10 tahun, ada yang 15 tahun baru berubah, ya. Pajak daerah udah berapa lama? PBB itu udah lama sekali, udah 30 tahun nggak ada perubahan, ya. Jadi tergantung dari interest, gitu ya. Ketika satu sektor ingin perubahan tapi tidak ada support dari sektor-sektor lain akan sulit. Itu hanya satu kebijakan aja. Ada hanya satu keinginan, pemikiran dari pimpinan. Nah, kalau ini sudah inputnya sudah mengkristal, maka itulah merupakan proses dari formulasi kebijakan. Jadi proses formulasi kebijakan dari sini sampai ke sini. Nah, di sini political system berproses sehingga ada diskusi dengan DPR sebelum jadi undang-undang. Jadi kalau di sini biasanya kalau mengkristal namanya RUU, rencana undang-undang. Atau kalau PMK, biasanya kalau PMK sih lebih, karena PMK itu lebih rendah ya. Kan tadinya undang-undang, PP gitu ya, Kepres, kemudian baru PMK. Nah, jadi kalau undang-undang ini melalui DPR, PP bisa melalui, ada yang melalui DPR. Tapi kalau PMK lebih pada menteri yang terkait, ya, tidak melalui satu DPR. Tapi tetap aja ada proses di internal. Misalnya kalau PMK ya prosesnya di internal Kementerian Keuangan. Ya. Nah, disinilah terjadi bargaining, diskusi. Ya, kalau mau berantem ya di sini sebelum keluar atau diputuskan. Ketika diputuskan, maka keputusannya berupa kebijakan publik karena akan mengikat publik, mengikat masyarakat. Nah, kebijakannya itu disebut dengan kebijakan publik dan di produknya adalah produk hukum, apa undang-undang, apa PP. Ya. Nah, di sini kemudian setelah implementasi, berarti kalau udah ada produk bisa diimplementasikan. Ketika diimplementasikan harus ada feedback. Feedback ini yang disebut dengan, jadi di sini proses formulasi, di sini output, berarti di sini bisa diimplementasikan. Setelah diimplementasikan dia bisa dievaluasi menjadi feedback dan dia berguna. Dan feedbacknya itu adalah dari lingkungannya ya bisa sektor tertentu, asosiasi, akademisi dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan?
Jelas? Nggak ada pertanyaan? Sekarang. Satrio, ya. Gimana? Menurut pendapat kamu boleh diulang? Pemahaman ini bisa diulang? Jadi, itu dari politika sistem ini dari input mendapat support dari support dari beberapa ada emailnya itu ada yang bisa nambahin? Silakan. Ya. Ya, silakan. Ya. Kamu udah kepingin soalnya tapi malu-malu. Jadi sebelum kebijakan dibuat pasti ada banyak support dalam maksimum kebijakan itu melalui sebuah kuantitatif yang digunakan beberapa kepentingan pasti terjadinya kayak apa ya? Jadi pas udah kebijakan yang mau digunakan di dalam protokol itu pasti seluruh kepentingan atau kepentingan dalam pemerintahan pasti berdebat ataupun ingin menentukan mana yang lebih baik untuk menjadikan suatu output untuk dikeluarkan kebijakan untuk masyarakat Indonesia. Oke. Siapa namanya? Siapa? Nomor berapa? Tahu nggak? Yang Ramadan. Yang Ramadan. Ada. Oke. Ira Fajrian. Ya. Baru nyampe. Enggak kan? Ya, silakan. Saya itu sebuah kontribusi itu berawal dari input yang dari dinas permintaan, terus ya dapat supportnya dari pihak lain, terus akan diproses melalui political system dan nanti menghasilkan sebuah keputusan atau kebijakan yang nantinya itu juga bakal diberi feedback atau balik dari awal dari tersebut. Oke, aduh bisa mah mendominasi ya, pakai Max ya dia ya. Boleh diskusi kelompok ya, kan sudah download APBN-nya. Coba perhatikan dari APBN 2023 ke APBN 2024. Pastinya ada perubahan ya. Ketika ada APBN ada undang-undangnya nggak? APBN ada undang-undangnya? Aduh, kamu nggak tahu? Ada? Harus ada ya? Karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia, jadi itu setiap tahun pasti ada undang-undangnya ya. Jadi APBN itu diundangkan ya, berupa produknya undang-undang ya APBN. Ya. Nah berarti kan ketika ada perubahan APBN 2023 ke 2024 pasti melalui proses ini gitu, sehingga hasilnya adalah Undang-Undang APBN 2024. Nah itu kan kelihatan tuh ada perbedaan. Coba diskusikan di kelompok. Saya ingin dengar dari kelompok 1 sampai 11, kira-kira melihat APBN tuh apa sih yang kalian sorotin? Ya. Oke, sementara 2 menit, 5 menit boleh diskusikan.
Mestinya sih udah diskusi ya, karena sudah kasih PR ya.
Oke, kelompok 11 mana? Ya, silakan. Jadi hal perbedaan ya Bu. Jadi dalam PBN tahun 2024 dalam isinya itu mendukung percepatan transformasi ekonomi, khususnya tentang pembangunan IKN, penyediaan anggaran jadi seperti energi dan non energi, kenaikan gaji pokok PNS dan pensiun, penuntasan infrastruktur prioritas dan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Di tahun 2023 dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas SDM, melanjutkan pembangunan struktur prioritas, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 nggak masuk. Kelompok 2 kelompok berapa? Kelompok 1 nggak masuk ya? Ya udah. Maaf Ibu, 2. Ya. Ya, kenapa? Yang di nomor 1 online. kelompok 1 semuanya Iya, nggak ada yang masuk ya? iya Bu. Ya udah, boleh. Pendapatnya gimana? Kelompok 1. Kamu mau ngomong nggak? Kalau berdasarkan perbandingan dari APBN tahun 2023 dan tahun 2024, APBN tahun 2023 itu defisit di bawah 3% dari PDB. Untuk pendapatan negaranya yaitu sebesar 2,463 triliun, belanja negara 3,61,2 triliun, dan untuk perpajakannya 2,21,2 triliun. Untuk tahun 2023, pendapatan negaranya sebesar 2,802,3 triliun, dan untuk pendapatan di sektor perpajakannya 2,309,9 triliun. Berarti Artinya apa? artinya hal ini APBN di tahun 2024 mengalami penurunan di sektor pendapatan negaranya. Dan di sektor perpajakannya mengalami peningkatan. Oke. Kelompok 3 ada yang di kelas? Nggak masuk juga. Yang mungkin nggak ada ya? Nggak ada yang masuk kelompok 3. Ya, kelompok 3 yang di rumah nggak masuk juga. Jadi nggak ada nilainya ya kelompok 3. Oke, kelompok 2 tadi ya. Ide datang ini terkait APBN ini secara politik itu mengalami kenaikan dari total APBN 2023 sebesar 200 triliun. Jadi di tahun 2024 ini total APBN tercatat ini itu 2.800 triliun, tumbuh 6,3% dari tahun sebelumnya sebesar 2.400 triliunan. Pendapatan ini tumbuh diproyeksikan akibat adanya peningkatan penerimaan pajak dari sektor pajak, mulai dari identifikasi dan juga digitalisasi perpajakan, dan juga dalam penerimaan pelaporan pajak itu mendorong tumbuhan kerja, dan juga iklim investasi yang terus digembor-gemborkan juga akan mendukung pertumbuhan APBN atau pertumbuhan pendapatan di 2024. Itu perbedaannya tahun 2023 sama 2024 atau gimana? Atau itu di mana di sini di 2023-nya
Itu kamu lagi bicara 2024? Iya, 2024 perbandingannya, Bu. Perbandingannya. Jadi gimana di formulasi di sini gimana? Ya, jadi kalau secara belanja itu naik, tapi kalau secara secara pendapatan naik karena adanya perpajakan itu ekstensifikasi dan juga kalau kita lihat kan postur pajak terdapat kebijakan yang ekspansif seperti kenaikan PPN, dan juga mendorong terjadinya peningkatan taxation, menuju ke taxation tadi. Jadi bisa dibilang melalui peningkatan pajak ini APBN juga akan naik. Kalau saya indikasikan ini juga akibat dari adanya kenaikan postur belanja, Bu, yang diakibatkan oleh adanya fokus pemerintah terhadap penggabungan IKN dan juga pemilu, Bu. Jadi oleh karena itu pemerintah mencoba untuk menaikkan dari sisi belanjanya dan juga pendapatan yang melalui kemudahan investasi dan juga kenaikan SRQ. Itu kurang lebih. Kelompok 4? Ya, kalau dari kelompok kamu kelompok 2. Iya. Dari kelompok 2, kira-kira kalau kita bicara formulasi kebijakan, apa yang kamu bisa tangkap dari item-item formulasi kebijakan? Iya. Kelompok 4. Jadi kalau dari fokusnya ini fokus kebijakan fiskal APBN 2020, yaitu lebih berfokus kepada mobilisasi pendapatan, belanja yang berkualitas dan pembiayaan inovatif. Sementara pada fokus APBN 2024 yaitu berfokus untuk mengendalikan inflasi, yaitu menstabilkan harga. Kedua, dia berfokus untuk meningkatkan sumber daya manusianya, terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur, dan terakhir mengikuti program fokus di tahun sebelumnya, yaitu belanja yang berkualitas. Cuma dia bedanya yang 2024 ini lebih berfokus kepada peningkatan SDM dan pengendalian harga. Ya, jadi kalau kita bicara tadi sistem politik, udah bisa ngebayangin gambarnya sistem politik tadi ya? Itu sampai skripsi jangan ditinggalin tuh. Jadi nanti kalau kamu skripsinya adalah kalau dengan bimbingannya dengan saya, kita bicara di sini ya, ada implementasi, ada evaluasi. Kalau saya tidak rekomen untuk membimbing dari sini, dari formulasi. Karena kalau formulasi, misalnya kamu membahas mengenai undang-undang APBN atau undang-undang apapun atau undang PP gitu atau kebijakan PMK, berarti kamu harus melihat ketika PMK-nya belum dibuat, ya kan? Karena di sini masih di otak, di pikiran, di mimpi, di keinginan, di cita-cita, kemudian diproses, akhirnya jadi PMK. Nah itu kalau skripsi menurut saya agak ada constraint-nya, kamu harus cari policy maker-nya. Siapa tahu policy maker-nya emang udah meninggal, udah pindah, udah nggak menjabat lagi, udah pensiun dan sebagainya. Agak susah nge-trace-nya. Atau harus mendapatkan dokumen kajian akademiknya atau dokumen support. Ini kan semuanya didokumentasikan, nggak mungkin ngomong-ngomong doang kan, seperti itu. Nah jadi kalau implementasi berarti kalau misalnya kita bicara tentang proses policy, ini kan isu-isu kebijakan atau agenda pemerintah. Ini kalau misalnya paslon yang lagi debat, ini posisinya ada di sini, tapi itu kan baru wacana kalau dia menjadi presiden. Nah, ketika dia ini Presiden Jokowi pada di tahun lalu ketika bikin APBN tahun 2024 kan bikinnya di tahun 2023. Ya, disahkannya juga di 2023 supaya Januari 2024 APBN-nya sudah bisa go live gitu. Nah, ketika Presiden Jokowi akan membuat satu undang-undang, satu kebijakan, maka disinilah proses input politik. Nah sekarang kan kita mungkin kamu mengikuti
debatnya calon presiden, kemudian ketika si calon presiden menjadi presiden, apakah yang diinginkan ini akan masuk di dalam agenda sistem politik. Nah, kita lihat nanti gitu. Apakah akan menjadi produk dari satu sistem politik. Nah, itu yang orang bilang nagih gitu ya, atau membuktikan. Tapi bisa jadi kan nggak terbukti juga karena harus melihat situasi pada saat itu. Kalau situasi geopolitik, stabilitas, situasi ekonomi dan sebagainya, kemungkinan apa yang dijanjikan itu tidak tercapai atau tidak dilaksanakan, ya. Karena agenda settingnya mungkin ketika nanti menjadi presiden akan menjadi berbeda lagi gitu, ya kan? Isunya akan beda lagi gitu. Kalau apa namanya di sini ada inputnya, kemudian formulasi kebijakan. Nah, apa yang kita diskusikan barusan kan kita melihat pada kalau 2023 APBN 2023-2024 berarti kita mengevaluasi apa fokusnya 2023, apa fokusnya 2024. Maka fokus 2024 itu seharusnya mendapatkan feedback dari 2023 menjadi evaluasi sehingga menjadi inputnya 2024. Nah, di input 2024 kira-kira apa sih keinginannya? Ya tadi udah di kelompok 2 udah bahas keinginannya adalah seperti ini sehingga diformulasikan ya. Tadi di kelompok 2. Kemudian sekarang kelompok 5 ada? Ya, silakan. Terus kami di APBN tahun ini Kalau lihat SAP hari ini kita bahasnya mengenai formulasi dan implementasi. SAP minggu depan evaluasi. Ya, jadi kita evaluasi kita coba kalau ada kita bahas evaluasi hanya sekedar untuk membuat input baru diformulasikan dan diimplementasikan. Ya, silakan. APBN tahun ini dengan tahun lalu terdapat beberapa perbedaan, mungkin dari pendapatan anggarannya di tingkat pertanyaannya itu dengan sebesar 2.304,3 triliun, sedangkan tahun lalu itu hanya 1.718 triliun. Dan dari tingkat PNB juga melalui tingkatan sebesar 462 triliun, sedangkan tahun lalu itu 41 triliun. Itu tahun ini yang awal dari APBN tahun ini itu pembangunan IKN, penyediaan anggaran subsidi dan energi, juga ada peningkatan gaji pokok bagi PNS sendiri, terus juga tuntasan inflasi prioritas dan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Oke, itu udah dibahas di kelompok sebelumnya ya sebenarnya ya, tapi ya nggak apa-apa kalau kamu mau. Kira-kira dalam hal ada perbedaan, kemudian perbedaan itu kan kalau kita lihat 2023 sampai 2024, berarti ada perbedaan. Kira-kira di 2023 itu akan menjadi masukan bagi memformulasikan kebijakan 2024 tuh kira-kira pertanyaan saya paham apa enggak? Paham? Paham apa enggak? Paham? Hah? Kan kamu sedang melihat APBN, postur APBN 2023-2024. Berarti kan kamu bisa lihat angka perbedaan ya. Perbedaannya mungkin menyolok, mungkin tidak. Tapi kalau misalnya 2024, pastinya itu mendapatkan feedback, bicara tentang sistem politik, dapat feedback dari 2023 dong, supaya jadi masukan 2024. Gitu ya. Nah, ketika mendapat feedback untuk 2024, berarti ketika akan membuat undang-undang APBN, maka inputnya itu berupa
formulasi yang akan diformulasikan. Nah, kira-kira pada posisi formulasi kebijakan APBN 2024, apa sih masukannya itu? Paham ya? Nah, oke. Boleh diulang kelompok 6? Mana kelompok 6? Ya. APBN yang sebelumnya yang 2023 itu menjadi feedback bagi formulasi APBN yang 2024 supaya APBN 2024 itu bisa jadi kayak lebih baik daripada yang Ya, memang itu yang saya ngomong tadi. Nah, kira-kira nggak apa-apa kamu mengulang apa yang, berarti kan kamu mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan. Nah, sekarang diskusi kelompok bukan mengulang. Arya mengulang boleh, karena harus mengkonfirmasi, apakah begini Bu yang Ibu ngomong? Ya, oke lah. Tapi kira-kira hasil analisa kamu gimana gitu loh. yang kami bahas itu tadi tentang belajar negara dari 2023 sama 2024 itu persentasenya naik. Persentasenya naik ini karena di 2024 itu untuk ada penyelenggaraan pemilu sama pemilu. Iya, tapi maksudnya dalam hal memformulasikan apa gitu. Ngerti, formulasi ngerti nggak maksudnya? Dalam proses formulasi itu apa sih yang diituin? Ada apa aja dalam formulasi? Ya? Latar belakang, kemudian urgensi, terus apa lagi? Mendefine problem, ada problem apa sih sehingga 2024 harus diformulasikan lagi, mengevaluasi kriteria-kriteria yang harus dievaluasi, misalnya anggaran pendidikannya mesti naik nih, apa aja kriterianya gitu ya, prioritinya gimana gitu. Terus kemudian kira-kira kebijakan dalam implementasi nanti apa? Jadi dari lihat postur APBN, APBN-nya kemudian sekarang naik, misalnya belanjanya naik, tadi disorotinnya hanya mengcover belanja. Belanjanya naik, sebenarnya ada isu apa sehingga belanja naik? Misalnya belanja apa di situ kamu mau nyorotin? Kira-kira mau nyorotin belanja apa? Pembangunan? Nah, terus jadi apa? Ya. Postur 2024 belanjanya naik karena ada pembangunan IKN. Jadi maksudnya mendefine itu apa? Kenapa mesti ada IKN? Kan gitu. Kriterianya apa? Kenapa itu menjadi alternatif kebijakan? Kan gitu pertanyaannya. Kan kalau pemerintah mau bikin peraturan, pertanyaannya gitu. Dekan mau bikin peraturan setiap hari Kamis pakai batik, buat apa? Emang efektif? Mahasiswa pada punya batik apa enggak? Kan itu pertanyaannya. Diformulasikan. Sampai menjadi suatu input yang akan digodok di dalam suatu sistem politik. Kira-kira apa? Pemerataan, jadi nggak cuma di Jawa doang. Yang dapat nilai cuma yang tengah, yang berdua gimana? Jangan jadi free rider. Untuk ini dulu seperti tujuan APBN 2024 itu yang terdepan menjadi fokus APBN itu mempercepat transformasi keuangan itu. Izin saya ingin jawab. Ya, silakan. Kalau yang di rumah sorry ya kalau nggak saya panggil, silakan aja nyeletuk aja ya. Oke, silakan. Sebelumnya maaf Bu, tadi saya perwakilan dari kelompok 3 juga, tadi internetnya agak nge-lag jadi nggak kedengaran. Ya, silakan.
Jadi menurut saya kan kalau berdasarkan data di 2024 ini, eh, apa sih fokus pemerintah nantinya itu? Yang pertama itu ada pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi ada strateginya. Yang pertama, dia memanfaatkan dan memutakhirkan data registrasi sosial ekonomi untuk meningkatkan akurasi program perlindungan sosial. Habis itu yang kedua, ada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dilaksanakan melalui strategi yang pertama, memperkuat penyelenggaraan data kelola kependudukan, reformasi sistem perlindungan sosial, meningkatkan kesehatan menuju kecakupan kesehatan semesta, kemudian meningkatkan produktivitas daya asing. Yang ketiga, itu ada revitalisasi industri dan penguatan sistem terapan. Ini rencananya dilakukan melalui strategi yang pertama, meningkatkan daya saing kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi, kemudian menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional. Kemudian yang keempat itu ada penguatan daya saing usaha yang dilakukan melalui strategi yang pertama, meningkatkan kualitas teknologi informasi, kemudian meningkatkan nilai tambah daya saing ekonomi, yang ketiga mewujudkan investasi yang berkualitas, kemudian meningkatkan daya saing usaha mikro kecil, habis itu meningkatkan modernisasi. Yang kelima itu menjadi fokusnya pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang dilaksanakan melalui strategi yang pertama, melaksanakan pembangunan rendah karbon di 5 sektor prioritas di keberlanjutan, pengelolaan lahan keberlanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah, dan ekonomi sirkular. Kemudian menjadi fokus di APBN yang ke-6, 2024 di yang ke-6, itu percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas yang dilaksanakan melalui strategi yang pertama, meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan pemukiman layak huni dan aman, meningkatkan ketahanan air, meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air, habis itu meningkatkan SDM, sarana prasarana, layanan keselamatan dan keamanan transportasi. Kemudian jadi fokus yang ketujuh, itu percepatan ibu kota Nusantara. Dilaksanakan melalui strategi yang pertama, membangun gedung pemerintahan dan hunian, yang kedua, membangun infrastruktur utama. Yang ketiga, yang terakhir, menjadi fokus utama era APBN 2024 ini, yang ke-8 itu ada pelaksanaan pemilu 2024. Dilaksanakan melalui strategi yang pertama, mendorong terwujudnya tahapan pemilu atau pemilihan sesuai jadwal. Yang kedua, meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan. Yang ketiga, mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Yang terakhir, mendukung penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Itu, Bu. Ya, jadi apa namanya? Itu semuanya adalah masukan agenda setting yang diformulasikan untuk membuat kebijakan APBN 2024. Sehingga di dalam proses di DPR kemudian sampai kepada undang-undang, nanti lihat juga ketika RUU sampai dengan undang-undang, ada nggak perbedaannya? Biasanya, sangat biasa itu akan ada perbedaan. Karena RUU itu kan baru masukan-masukan demand dari pemerintah. Kemudian nanti digodok, diproses di parlemen. Nah, di parlemen tentunya nggak semuanya setuju, karena parlemen kan isinya partai politik. Dan partai politik itu adalah ada interest grupnya juga, ya. Kalau partai politiknya itu didominasi oleh pengusaha, ya pasti ada interest tersendiri juga, ya. Kemudian di parlemen juga ada perwakilan pengusaha, UMKM dan sebagainya. Jadi biasanya di dalam proses kebijakan itu untuk menjadi undang-undang pasti akan berbeda, ya. Pasti akan berbeda gitu. Karena itu kan proses diskusi gitu.
Kalau misalnya sama persis, berarti di parlemen biasanya adalah didominasi oleh partai pemerintah, kan gitu. Karena sama halnya di dunia ya. Di dunia itu kita ada PBB, ada OECD. OECD itu kumpulannya negara-negara industri, negara maju. Jadi ketika saya ikut di dalam sebagai observer ya, tapi nggak bisa jadi member, observer di UN mengenai tax expert, jadi yang menggodok mengenai apa namanya konvensi dan juga treaty ya di Jenewa itu memang yang menyelenggarakan PBB. Kalau PBB kan semua negara dan mayoritas adalah negara-negara berkembang. Nah, dari diskusi itu yang paling banyak ngomong kebetulan Indonesia nggak ada perwakilannya ya. Saya hanya sebagai observer. Nah, itu yang banyak ngomong itu adalah kalau negara-negara berkembang ya pada waktu itu Cina, India, Malaysia gitu. Tapi dominasi adalah disuarakan oleh negara-negara maju, di mana negara maju itu adalah negara-negara OECD. Sehingga ketentuan-ketentuan dari UN tax expert itu nafasnya lebih banyak nafas-nafasnya negara-negara maju. Nah, itu sangat kental seperti itu. Jadi walaupun yang paling ngotot biasanya kalau ngomong itu adalah India dan Malaysia. Dan Malaysia kebanyakan orangnya adalah orang India gitu ya. Jadi emang orang India itu apa namanya pintar-pintar dan dia berani bicara. Dan kebenaran kalau orang Malaysia, India itu kan bahasa Inggrisnya juga cukup bagus karena negaranya jajahan Inggris kan gitu. Nah, jadi itu sama kalau kita bicara di parlemen kita. Siapa yang mendominasi parlemennya? Sehingga sekarang ketika kamu lihat di konstelasi pemilu saat ini, siapa partai-partai pemenang yang ada di parlemen? Nah, ketika partai-partai pemenang itu akan bergabung ke sana kemari, itu kan lobby-lobby di dalam supaya kebijakan publik yang dihasilkan itu sesuai dengan kepentingan dari partainya. Di balik partai itu siapa? Ada pengusaha, ada segala macam. Ya, pasti ada kepentingan. No freelance di dunia ini, ya kan? Kalau mau kamu ngomong makan gratis, sebenarnya nggak ada yang makan gratis. Gue traktir ya di restoran di Sarinah gitu, nggak gratis itu. Kita ke sana aja ongkos kan gitu, ya. Jadi harus ada effort, ya. Nah itu kita bicara tentang formulasi. Nah saya sangat senang dengan diskusi ini. Sebagian berani bicara, sebagian bisa mengemukakan pendapatnya, dan apa yang saudara sampaikan saat ini adalah basic untuk membuat latar belakang di dalam skripsi atau paper saudara. Jadi saudara harus melihat wawasan secara global dulu, jadi harus mengerucut ya. Kalau kita bicara tentang kebijakan IKN, mungkin secara global tidak sedikit sekali pengaruhnya, atau mungkin kita bicara tadi ada yang low carbon development, itu adalah hubungannya dengan secara global. Memang negara-negara sekarang dituntut untuk menjadi negara-negara yang melakukan pembangunan rendah karbon, itu secara global. Nah, secara global kemudian bagaimana Indonesia membuat kebijakan global menjadi kebijakannya Indonesia. Baru kemudian masuk kepada outputnya. Jadi kalau udah ngomong kayak gitu, langsung ke undang-undangnya, ya. Undang-undang mengenai penurunan emisi di Indonesia. Lalu ada undang-undang karbon Indonesia. Jadi kalau di paper kita tidak lagi ngomongin tentang formulasi. Paham ya? Jadi maksud saya
supaya tahu bahwa sebelum kamu ngomongin undang-undang, di balik itu ada proses politik, proses sistem politik. Nah, sesi hari ini saya hanya mau bicara seperti itu. Tapi kalau mau lebih mendalami ya baca-baca buku-buku kebijakan publik. Ya. Oke, kita masih ke formulasi, tapi masih ada pertanyaan konsep formulasi. Sebelum kita bicara tentang ini satu proses kebijakan yang apa namanya, dari formulasi sampai ke implementasi sampai ke evaluasi. Jadi memang bagaimana menganalisa satu kebijakan, kemudian bagaimana strategiknya, kemudian monitoringnya, policy revision dan sebagainya. Jadi nanti bidang kerja kamu bisa ada beberapa ya, tidak melulu tentang konsultan. Kalau konsultan itu lebih ke problem solving-nya aja. Konsultan itu ya kayak dokter, ada wajib pajak pusing, pergi ke konsultan, bayar, selesai, gitu. Tapi kalau udah pusing nggak selesai-selesai, ada dispute, dia pergi ke keberatan, banding. Kalau dibanding kalah juga ke kasasi, kalau di kasasi perlu ada support apa namanya, academic research. Nah, di situ tax center bisa support gitu ya, riset akademiknya. Tapi kalau kamu jadi pendidik kayak saya, lebih bicara tentang bagaimana academic paper bisa mensupport menjadi basic di dalam membuat kebijakan. Gitu. Kalau kamu kerja, kalau di pemerintah mau di mana? Di BKF. Di BKF lebih membicarakan masalah bagaimana mendesain peraturan. Jadi lebih di formulasinya, bukan di implementasi. Sampai sini jelas. Jadi kalau kamu bikin paper, bikin skripsi, kenapa direkomendasikan interview kedua lembaga, BKF dan DJP? Karena supaya kamu mengerti bagaimana proses formulasinya. Jadi prosesnya dulu, waktu bikin undang-undangnya atau PMK-nya. Dan implementasinya ada di DJP. Gitu. Ya. Jadi kalau kamu mau kerja di Kementerian Keuangan, mau di BKF atau di DJP. Kalau di DJP, regulasi. Ini regulasinya gini, ya lakukan. Jadi kadang-kala jadi ASN di DJP itu udah kayak kacamata kuda. Peraturannya gini. Ya begini implementasinya. Kalau wajib pajak protes, benar wajib pajaknya adalah lulusan sarjana fiskal, iya gitu kan? Oh nggak begini, secara konsep salah, gini. Orang pajak bisa bilang, waduh, ibarat kasarnya, aduh saya nggak tahu peraturannya udah bunyinya begini. Jadi kalau mau appeal, ya keberatan atau banding, lama, waktunya lama, duitnya banyak. Ya kan, duit dalam arti bukan nyogok ya, duit artinya ya menurut Prof. Hola itu ada di bukunya psikologi ke cost-nya, admin cost-nya, time cost-nya, asuransi cost-nya. Kalau udah kesel kan sakit ke dokter. Kalau nggak ada asuransi, kantongnya yang sakit, gitu ya. Jadi berhubungan, makanya dalam pemilu ini kan ada apa lembaga konseling untuk para caleg yang stres gitu ya. Karena dia mencaleg bukan dengan presentasi dirinya, tapi dengan duit gitu ya. Jadi kalau duitnya udah habis terus dia nggak menang, namanya nggak ada ya. Dan duitnya boleh apa online, apa namanya?
pinjaman online ya, pinjol, ya kan susah kan? Jadi ada lembaga yang menampung orang stres setelah pemilu tuh ada ya, karena setiap 5 tahun pasti ada yang stres. Nah, stres itu problemnya kalau berkelanjutan, menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Kalau stres langsung mati udah selesai ya. Tapi kalau stresnya berkelamaan, ya itu menyusahkan dua pihak. Nah, jadi balik ke sini kita bicara tentang itu formulasi. Ada pertanyaan sampai sini? Atau ada tanggapan? Ya. Jadi dalam skripsi kita sepakat ya, kuliah ini adalah kuliah skripsi ya. Nah, ya. Jadi udah bisa bikin outline skripsi ya. Jadi dalam skripsi nanti kamu ambil PMK, kemudian PMK-nya atau dalam paper nanti kelompok ambil PMK-nya, saudara harus melihat sebenarnya dulu nih harus lihat menimbang gitu ya, atau background-nya sebenarnya dulu mikirin apa sih di dalam konteks formulasi, dia maunya apa. Jadi itu ada agendanya, tujuannya, maksudnya, latar belakangnya apa. Itu harus di cover dulu. Tapi hanya ingin melihat, oh dulu waktu formulasi kayaknya ini nih yang diomongin. Tapi kita tidak membuat bagaimana formulasi kebijakan itu dibuat. Bukan. Mengerti nggak maksudnya? Jadi tidak perlu melihat bagaimana sih formulasi dibuat, tapi hanya bisa membaca, menganalisa dalam formulasi kira-kira yang dibicarakan ini. Karena nanti papernya saudara setiap kelompok tentuin aja mau bicara implementasi atau mau bicara evaluasi atau bicara dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya cuma presentasi 25 menit dan papernya cuma 2 minggu, ya nggak cukup. Jadi pilih satu, implementasi atau evaluasi. Ya. Oke, sampai sini. Kalau bicara tentang formulasi, cukup. Jadi kita sudah bicara tentang kebijakan minggu lalu, dan kebijakan yang kita bahas adalah kebijakan publik. Dan ketika kita bicara formulasi, tentunya kita bicara tentang perumusan kebijakan untuk membuat satu kebijakan publik. Nah, kebijakan publik, apa artinya kebijakan publik? Ya, itu sebetulnya banyak literatur, tapi intinya adalah lebih kepada apa aktivitas dari pemerintah, karena kita bicara publik ya. Jadi yang kita soroti adalah apa sih aktivitas pemerintah, apa yang dilakukan pemerintah, dan apa hasil dari pemerintah. Dan kebijakan publik itu adalah merupakan output yang paling nyata dari suatu sistem politik. Tadi kita udah bahas sistem politik. Jadi outputnya itu adalah kebijakan publik. Beda sama perusahaan Sony atau perusahaan Yamaha atau mobil, outputnya adalah kebijakan private dan tidak mengikat untuk publik, gitu. Kalau Astra 2000 membuat kebijakan desain Toyota adalah seperti ini, dia menjadi outputnya adalah keputusan perusahaan Astra Mobil mendesain prototipe mobil seperti ini. Dan itu tidak mengikat pada publik. Ketika dilempar ke publik, udah bicaranya mengenai pasar. Ya tergantung pasar mau beli apa enggak. Kalau pasar tidak merespon, maka dia akan menjadi feedback bagi perusahaan tersebut. Sehingga di dalam sistem proses
produksinya, ada input, sekali lagi sistem politik kan sistem, tapi dalam proses perusahaan sistem tetap aja ada input, ada proses di perusahaan Toyota sehingga desainnya mungkin dirubah, kemudian outputnya adalah model tipe ini, mobil model tipe ini. Lalu di launch, dipasarkan, nggak laku atau laku, apa yang menjadi feedback di tahun depan. Sampai sini jelas? Jangan lagi nggak ngerti ya mengenai sistem ya. Kalau ditanya apa itu sistem, ya satu proses. Sistem apa? Ya kamu bilang, mau sistem tubuh, mau sistem pendidikan, mau sistem membuat permen, atau sistem membuat kursi, sistem membuat segala macam. Atau sistem yang kita bahas adalah sistem politik di dalam proses kebijakan publik. Jadi pada proses formulasi berada dalam sistem politik berupa input yang terdiri dari demand dan support. Jadi kembali lagi ketika kita bicara tentang sistem politik, disinilah kita bicara tentang formulasi. Sampai di sini ya, sampai formulasi. Kita output, maka produknya adalah regulasi. Kalau kita bicara tentang pajak, produknya adalah undang-undang pajak yang mengikat publik wajib pajak. Publiknya ditentukan, hanya wajib pajak. Kalau dia bukan wajib pajak, mungkin di luar peraturan itu. Bukan nggak ada, tapi ada di dalam peraturan di mana itu tidak menjadi wajib pajak, jadi tidak membayar pajak. Misalnya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kalau terkait politikal terkait pembuatan kebijakan dan kalau kita berbicara ini kan pasti cara poin sama, misal kita meningkatkan kualitas pendidikan itu sama di setiap daerah dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara tingkat kualitas pendidikan kan banyak problemnya. Jadi permata itu lebih problemnya adalah infrastruktur pendidikan. Kalau di Jakarta mungkin lebih ke sistem ya karena infrastrukturnya sudah selesai. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita ingin membuat suatu kebijakan, formulasi ini problem-problem yang setiap daerah ini berbeda-beda ini cara menentukannya itu melalui formulasi atau implementasinya kita lihat itu. Karena kalau saya lihat kan ada saya pernah baca buku gitu kan pernah di kebijakan Roma yaitu pemerintahnya itu mengikuti kemauan masyarakat setiap daerahnya, tapi pemerintahnya tidak berjalan. Berbeda dengan pemerintah yang membuat kebijakan yang secara holistik diterapkan sama di setiap daerah itu akan lebih berjalan. Kalau seperti itu, bagaimana Bu? Apakah itu diselesaikan melalui tahapan formulasi ataukah di tahapan implementasi dalam melihat problem apa sih yang ada di daerah? Pertama saya apresiasi mau bertanya. Pertanyaannya hampir ada yang saya tahu, ada yang saya tangkap, ada yang saya nggak dengerin. Itu urusan saya. Tapi yang saya sampaikan adalah siapapun yang saya mau ngomong Bu, saya apresiasi. Karena apa? Dengan kamu mau seperti itu, kamu bisa mengalahkan rasa deg-degannya sendiri, ya. Jadi deg-degan itu, jadi ini ada cerita intermezzo kalau bicara deg-degan. Waktu di TPS saya ada orang, namanya orang-orang ini lagi orang Betawi ya. Saya nggak tahu lah, pokoknya bukan mendiskreditkan Betawi, tapi cenderungnya orang Betawi itu lucu-lucu. Jadi begitu dia habis nomor, aduh gue deg-degan banget gitu, baru pernah gue gitu ya. Dan dia verbal seperti itu. Jadi artinya dia bisa mengalahkan dirinya dengan ngomong gitu ya. Saya mengapresiasi mau ngomong dan jangan pernah takut. Sekali lagi kalau kuliah dengan saya, kamu mau ngomong apa aja, saya nggak bawa kisah, saya nggak kenal kamu juga, nggak hafal juga. Jadi nggak berpengaruh pada kamu punya nilai. Ya. Jadi tetapi saya akan mengapresiasi satu saat apresiasinya itu dalam nilai karena orang harus diapresiasi apapun yang dia mau ngomong. Dan
kalau misalnya di sini salah gitu ya, katakanlah saya nggak apa-apa, itu kamu harus belajar dari kesalahan. Asal nanti waktu presentasi debat dengan ikut lomba-lomba debat udah prepare. Jadi untuk yang lain-lainnya usahain jangan takut ngomong, gitu ya. Terus yang kedua, nanti Bu Titi ngecengin atau nyalahin. Justru kalau begitu, kamu harus, oh ternyata orang itu mau loh merespon. Kamu merespon. Bayangin kalau udah didiemin. Kalau udah didiemin kita nggak tahu. Kamu mau apa? Terserah. Ada iklannya, terserah. Males banget ya kalau ngomong udah terserah, pasti udah nggak ada respect. Gitu ya. Nah, sudah ngomong, kemudian panjang lebar, dan mempunyai nilai, dan pastinya sebelum ngomong punya masukan. Ya, otaknya udah masuk, berarti dia udah baca, udah nonton gitu ya, jadi punya bekal ya. Jadi apresiasinya saya kasih oleh-oleh. Mas gimana Mas ini nggak tahu ini apa Dari Korea. Jepang itu ada distrik yang khusus distrik anime ya. Jadi karena saya bawa anak saya, dia bilang, "Bu, aku harus pergi ke sana. Ibu mau tinggal di hotel, pulang sendiri." Oh enggak, kalau saya pulang sendiri saya nggak berani gitu ya. Paling susah kalau kayak saya udah gaptek lah. Kalau di sini kan gaptek gitu ya, cuma satu jalur. Kalau di Jepang udah kayak nggak tahu ya. Jadi ada distrik anime, biar pergi ke sana, ya saya nongkrong aja di coffee shop. Nah, pertanyaannya adalah, saya kasih contoh tentang tadi karena contohnya adalah infrastruktur pendidikan. Ini contoh saya Tech Center mendapatkan proyek mengenai dari satu asosiasi industri ini Epson. Saya kasih tahu aja nama proyektor. Jadi ada banyak industri proyektor, salah satu yang terbesar adalah industri. Nah kalau asosiasi itu biasanya nggak semua ikut asosiasi, karena kalau asosiasi itu biasanya ya kalau udah ikut di dalam asosiasi punya visi misi yang sama. Ada industri-industri yang dia nggak mau, gitu. Sama kayak partai gue nggak mau dia gabung ini gue jalan sendiri, ya sama. Nah jadi Epson itu atau proyektor, jadi gabungan proyektor industri itu mendapatkan ini. Jadi intinya dari pemerintah dalam hal ini sektor pendidikan. Sektor pendidikan itu ingin meningkatkan kualitas pendidikan, terutama kualitas pendidikan sekolah SD. Karena bagaimana caranya meningkatkan adalah dengan mengajar visualisasi dengan proyektor, gitu. Karena kan kalau ngomong begini anak SD kurang, jadi kalau ada visualisasinya berarti lebih menarik. Tetapi anggaran pemerintah untuk membeli proyektor satu sekolah SD dalam 1 tahun cuma 1. Jadi bayangin, kan kelasnya banyak, jadi cuma 1. Gitu. Kenapa? Karena pemerintah bilang, pemerintah dalam Mendikbud nggak ada anggaran, bukan nggak ada anggaran, anggarannya nggak cukup, gitu, untuk membiayai satu sekolah, satu kelas semuanya itu. Nah akhirnya dia bagaimana caranya untuk meningkatkan supaya anggaran tahun depan bisa dapat 2, gitu, minimal 2. Nah ternyata diusut ternyata mahal nih. Proyektor. Kenapa? Karena ada unsur PPN. Jadi proyektor itu dulu kena PPNBM. Jadi kena PPN 10%, PPNBM-nya 20%. Jadi 30%. Karena dianggap bahwa barang mewah.
Ya, kalau sekarang sih bukan barang mewah lagi. Dulu barang mewah banget. Barang mewah itu artinya memang hanya dimiliki oleh mereka yang mempunyai daya beli yang tinggi. Kan gitu, proyektor daya beli tinggi. Nggak ada individu yang punya proyektor. Sekarang individu banyak yang punya proyektor. Dan bahkan sekarang proyektor udah nggak lagi, karena udah pakai apa namanya TV monitor gitu kan. Nah, akhirnya karena nggak ada anggarannya, dia nggak bisa beli proyektor. Akhirnya si asosiasi proyektor gimana caranya memenuhi permintaan Kemendikbud dengan mengajukan permohonan penurunan PPNBM. Jadi dia mengajukan penurunan pembebasan PPNBM. Jadi cuma PPN doang 10%. Akhirnya mereka datang ke tech center dan kami membuat kajian akademik. Kajian akademik kami mengatakan bahwa proyektor memang barang mewah karena elastisitasnya lebih dari satu, itu indikator. Artinya setiap permintaan akan meningkatkan apa namanya penerimaannya. Nah, akhirnya kajian ke BKF, kemudian kajian itu kan menjadi formulasinya BKF, kemudian BKF setuju, akhirnya keluarlah PMK, tapi PMK-nya enggak PPNBM-nya bukan 0, tapi PPNBM-nya jadi 10%. Jadi udah turun 10%. Nah, ketika itu, maka dengan PPNBM 10 turun menjadi 10%, jadi turunnya 10%, ternyata permintaan proyektornya naik. Nah, ketika permintaan tergantung budget kan, jadi dengan budget sekian, harganya lebih murah, berarti kuantitinya naik kan, nyambung Pak. Nah, ketika dia naik, kuantitinya naik, PPN-nya, pajak pertambahannya jadi naik, karena permintaannya kan lebih banyak. Nah, ketika PPN-nya naik, itu lebih besar dari PPNBM yang hilang. Jadi permintaannya drastis tinggi, PPNBM hilang 10%, tapi penerimaan pajak pertambahan ini naik lebih besar dari yang PPN yang hilang. Nah, BKF setuju karena BKF itu prinsipnya kalau mau ada insentif, ada penurunan, berapa sih tax corridornya yang hilang itu berapa? Kalau nggak ada yang hilang, bahkan nambah, mereka tentu pemerintah lebih senang. Nah, itulah yang bicara tentang formulasi bagaimana kebijakan pajak bisa mendorong sektor tertentu. Jadi nanti di dalam papernya jangan lupa ada 2 indikator, pull factor dan push factor. Pull factor itu adalah daya tarik bagi industri. Jadi misalnya industri proyektor ini di Kementerian Perindustrian apa daya tariknya untuk memberikan daya tarik kepada industri proyektor. Misalnya kreditnya murah, membuka lapangan kerjanya gampang misalnya. Tetapi apa sih faktor pendorong dari Kementerian Keuangan? Faktor dorongnya adalah memberikan PPNBM yang lebih rendah tarifnya. Gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya, bagaimana sih memformulasikan satu kebijakan pajak sehingga bisa mendorong infrastruktur menjadi lebih baik. Saya hanya kasih contoh karena itu tadi pendidikan yang real yang sudah saya lakukan. Sampai sini bisa terlihat, bisa ngebayangin. Jadi kalau nanti bikin paper secara umum seperti apa, lalu kalau papernya bicara tentang insentif,
maka sebenarnya insentif yang diberikan oleh sektor perbankan udah kasih insentif apa, sektor UMKM udah kasih insentif apa, itu nggak cukup. Maka kebijakan pajak hanya bisa melakukan faktor pendorong, karena yang didorong hanya bahagian pajaknya doang, nggak semuanya. Kita ini sekarang bicara tentang kebijakan pajak. Oke, yang lain? Saya mau nanya yang tadi pengadaan proyektor gitu. Kenapa kayak yang belanja pemerintah itu pembeliannya nggak dibebasin aja dari semua pajak? Kayak jadwalnya kayak itu kayak bantuan sosial gitu tapi kayak masih terkait pajak. Kan pemerintah belanja pakai duit pajak. APBN P-nya penerimaan pajak. Terus dia belanja uang pajaknya. Terus kena pajak. Kenapa? Pertanyaannya, daripada kena pajak masuk lagi ke APBN, gak usah dikenain pajak, kan gitu ya? Makanya dia gitu kan? Nah ini yang bisa jawab adalah kamu, ada pajak. Kalau secara logika orang awam, setuju. Ngapain sih kena pajak? Udah aja yang mau dibeli pemerintah mah masuk kantong kiri, kantong kanan. Benar kan? Nah, tapi perusahaan proyektor itu kan nggak jualan sama pemerintah doang. Tapi jualannya lebih banyak kepada yang lain kan sebenarnya. Memang kalau jualan ke pemerintah biasanya proyeknya besar-besar. Karena kan SD seluruh Indonesia, ya miliaran, triliun bahkan gitu ya. Jadi, tapi kalau kita yang ke pemerintah nggak kena PPN, yang ini kena PPN, itu namanya apa? Tidak netral, kan kita udah bahas. Kebijakan pajak yang ideal adalah harus netral, tidak dilihat dari siapa yang beli, tapi dilihat bahwa desainnya setiap pajak itu adalah menjual itu harus sesuai dengan transfer of right-nya seperti itu. Jadi nanti faktur pajaknya ada sini juga, di sini ya. Yang ada sekarang adalah diberi insentif. Insentifnya adalah harus pada produknya. Kalau sekarang ada produknya. Barang-barang vaksin polio yang untuk masyarakat belanja itu dianggap sebagai barang kena pajak bersifat strategis. Kalau strategis, kena pajak kena, tapi dibebaskan. Jadi tidak menyinggung konsep pajak, karena konsep pajak itu adalah general consumption based taxation. Jadi secara general harus kena dulu. Makanya nggak dikenal PPN ditanggung pemerintah. Karena kalau PPN ditanggung pemerintah kena, tapi yang bayar pemerintah. Karena di dalam konsepnya pemerintah daripada bayar ke perusahaan penjual, mendingan saya tanggung. Kalau tanggung artinya ngurus sendiri nih pemerintah. Jadi kalau ditanggung pemerintah, biaya belanja pajak dimasukin ke APBN. Jadi itu ada sistemnya tuh, keluar untuk bayar pajak tapi nggak dikasih ke penjual, tapi dia masukin ke bagian penerimaan. Jadi dalam penerimaan tuh ada penerimaan PPN atas pembelian proyektor misalnya, tapi duitnya dari belanjanya pemerintah. Kebayangin nggak? Itu hanya ada di kertas saja. Tapi kalau melihat postur penerimaan pajak, itu ada penerimaan dari PPN pembelian proyektor ada. Tapi yang bayar siapa? Ya tampungnya pemerintah yang sebelah kirinya gitu. Paham? Itu PPN ditanggung pemerintah. Tapi situ kena PPN kena, cuma si penjual
nggak dapat duitnya karena dia ada di sektor komersial. Nah itu ngatur-ngatur sendiri mereka. Maka di dalam teori konsep tidak dikenal, di undang-undang juga nggak dikenal terkait tahun pemerintah. Oke, ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Ini sudah sampai di sini. Nah, kelompok yang lain boleh kita bicara tentang implementasi. Gimana implementasi? Ini saya kasih aja. Kelompok mana yang belum? Ya, kelompok 7. Kalau kita bicara implementasi gimana? Mungkin kita mau menyoroti dari target penerimaan pajak PPH ya, soalnya ini kan meningkat 0,01. Nah ini contoh implementasinya mungkin diberlakukannya tarif efektif rata-rata PPH 21. Nah itu kan untuk memudahkan administrasi wajib pajak. Jadi tujuan ada TER itu adalah untuk memenuhi target penerimaan pajak PPH di tahun ini. Ya, tapi nanti kalau kita bicara implementasi berarti kita bicara bagaimana implementasinya, tarifnya, menghitungnya dan sebagainya, ya. Oke. Kelompok mana yang belum? 11? Mada? Oh, 10. Oke. Kalau melihat postur APBN, posturnya apa aja ya? Yang paling penerimaan paling tinggi apa? Boleh dilihat posturnya? Paling tinggi? Penerimaan kita konsentrasi ke pajak ya, enggak ke belanja. Yang lain? Yang paling tinggi apa? Penerimaan pajak. Ya, berapa persen? Berapa persen? APBN 2024 berapa persen? Yang lain? Sherin Olivia masuk nggak di sini? Sherin Olivia online enggak? Iya Bu, saya Bu. Minggu lalu nggak masuk ya? Masuk Bu, saya masuk Bu, yang hari Senin berarti. Jessica Arta, Adila, Zakia, gimana no? Kelompok 82%. Dari pajak itu jenis pajak apa yang mendominasi? PPN berapa persen? Boleh dibacain apa aja? Yang lain kali bisa bantu. PPH 57 terus? PPN 40,8, PBB dan pajak lainnya 1,9%. Jadi yang dominasi PPH, masih PPH.
Dari PPH itu PPH badan apa PPH orang pribadi? Kelihatan nggak? PPH. Kelihatannya non migas dan migas doang. Non migas dan migas dan non migas. Kalau migas berarti PPH badan, ya. Kalau non migas berarti badan dan orang pribadi, gitu. Ya. Nanti coba dilihat lagi berapa PPH orang pribadi atau. Nah, kalau kita lihat PPH masih mendominasi karena itu masih didominasi oleh migas. Tapi tren dunia itu penerimaan itu adalah di PPN sebetulnya, ya, karena dianggap sebagai penerimaan setiap yang disumbang dari setiap individu di mana dia spend belanjanya. Nah, jadi kamu nanti kalau bicara tentang penerimaan PPN harusnya lihat dari 5 tahun ke belakang. Trennya itu naik apa enggak? Nah, kecenderungannya tren penerimaan PPN itu naik. Tapi tren penerimaan PPH cenderung stagnan atau enggak turun. Apalagi sekarang tarifnya turun gitu. Ya kan? 25, 22, 20 nantinya dia akan turun. Nah, kalau PPH trennya adalah nanti kepada PPH OP mestinya yang dikejar. Karena itu ada korelasi tuh. Kalau PPH OP-nya naik, berarti daya belinya naik. Kalau daya belinya naik, PPN-nya ikut naik. Itu ada korelasi positif antara PPH 21, PPH orang pribadi dengan PPN. Ya. Kalau PPH 21 kan itu lebih ke caranya. Cara membayar PPH melalui withholding tax. Tapi kalau melihat penerimaan, lihatnya dari PPH orang pribadi dan badan, bukan PPH withholding. Kalau withholding kan, ya kalau kita dipotong, kalau enggak kan kita tetap lapor sendiri, ya. Oke. Nah, kita bicara tentang kebijakan fiskal, karena kita bicara tentang APBN, kita bicara tentang kebijakan fiskal, kebijakan yang APBN, bagaimana kebijakan pemerintah dalam menggunakan belanja dan perpajakan, ya. Jadi kalau kita bicara kebijakan fiskal, itu kita bicara APBN. Ada juga dimaksudkan sebagai kebijakan untuk stabilisasi tapi rata-rata kalau kita bicara tentang pengertian kebijakan fiskal dianggap sebagai kebijakan untuk menyangkut penerimaan dan belanja. Kalau Pak Mansuri kalau kita bicara tentang kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti sempit. Nah, mulai karena sudah paham seperti itu, maka kita masuk kepada kebijakan pajak. Jadi kalau implementasinya pajak. Kalau mau bicara tentang fiskal boleh saja, tapi papernya untuk paper yang PKP tentu enggak kebijakan fiskal. Tapi kalau skripsi mau kebijakan fiskal, boleh aja, tetapi harus belajar gandeng-gandeng teman-teman di ekonomi, karena masalah belanja kan kita tidak membahas, lebihnya ke kebijakan pajak. Nah, ini dikeluarin dong, ntar dia minta permen. Ya, nah jadi nanti papernya kita bicara tentang tax policy-nya, ya, tax admin. Kalau kita bicara sistem pajak, paling nggak mau paper, mau skripsi, harus bahas mengenai sistem perpajakan. Kalau bahas sistem perpajakan, maka bahas kebijakan pajak, undang-undang, implementasi, dan administrasinya. Kalau bicara tax policy, berarti konsep-konsepnya, teorinya. Makanya ada bab mengenai konsep dan teori. Kalau tax law adalah peraturan pajak, ya, dan tax administration. Ini kita udah bahas yang lalu, ya. Lalu di dalam paper nanti
kalau kita bicara kebijakan, kamu ambil PMK-nya, kemudian setelah PMK kamu harus cari apa ada gap-nya antara konseptual teori dengan peraturannya. Kalau konseptual teori berarti itu di kebijakannya. Jadi kebijakan isinya konsep dan teori. Kalau implementasi isinya undang-undang. Jadi nanti apakah ada gap? Contoh ekstrimnya, PPh final itu kan dihitung dari gross. Benar ya? Gross kali tarif. Itu secara konsep adil apa enggak? Enggak. Karena pajak yang adil adalah dari net. Kalau net berarti gross minus biaya, net dikalikan tarif. Kalau yang ideal, tarifnya harus progresif. Tapi kalau tarif final, enggak progresif. Jadi, tarif final itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Itu gap antara peraturan sama konsep. Tetapi di undang-undang dimasukin, diimplementasikan. Kenapa? Karena ingin menjangkau ease administration, administrasi yang mudah. Sehingga di satu sisi prinsip equality diabaikan, tapi administrasi yang mudah ditonjolkan. Itu boleh menyoroti hal yang seperti itu. Atau menyoroti masalah implementasi atas administrasinya. Implementasinya gimana nih? Itu ya, ada isu enggak? Ya. Jadi kita masuk ke implementasi ya. Jadi kalau implementasi tertuang di peraturan pajak, latar belakangnya apa, peraturan yang terkait apa, isunya apa, dan implementasinya sekitar apa. Objek, subjek, tarif, bagaimana gap-nya hubungannya dengan teori. Ada maka dari itu nanti dalam papernya kita bicara ambil contoh peraturan, maka peraturan itu implementasinya seperti apa? Subjek, objek, predikat, subjek, objek, tarif, bagaimana caranya menghitung kalau yang saudara mau ambil implementasi. Kalau saudara mengambil evaluasi, maka evaluasinya terhadap peraturan, ambil PMK-nya, dan dievaluasi dari peraturan yang lalu. Biasanya udah setahun. Bagaimana cara mengevaluasinya? Harus pakai indikator. Ini salah satu indikatornya. Kalau indikatornya dilihat dari prinsip pajak. Dalam paper nggak usah semua ya. Ambil aja 2 apa 3. Boleh dari Adam Smith, boleh dari buku siapa, jurnal siapa. Ini dari International Accounting Principle. Dia menerbitkan buku. Atau mau lihat dari evaluasi kebijakan publik, boleh ambil dari buku-buku apapun. Ya, efektivitas dari William Dunn. Kalau menilai evaluasi dari 6 indikator ini. Boleh 6-6-nya, boleh 2, boleh 3. Tapi jangan 1 lah ya, 2. Dan saudara kualitatif. Kalau skripsi harus pakai operasional konsep. Jadi indikatornya ini, variabelnya ini indikatornya apa aja? Nanti turun lapangan ditanya, apakah secara efektif, apakah hasil diinginkan telah dicapai? Ada pertanyaan, sehingga efektif atau tidak. Berdasarkan ini. Bisa ngebayangin? Bikin skripsi? Udah ya? Bisa ya? Skripsi nih.
Misalnya ambil apa namanya satu PMK. PMK-nya misalnya apa aja terserah ya. Misalnya evaluasinya mau lihat mengenai kebijakan pajak atas biaya sumbangan atau biaya pembangunan infrastruktur. Itu seperti apa nih kebijakannya? Ya. Oke. Ada pertanyaan? Anissa Seli, di mana nih? Iya, Bu. Ezekiel? Iya, Bu. Nanda Aisyah? Nggak ada. Iya, Bu. Ada, Bu. Reza, Audi, Ahmad Farhan? Hadir Ibu. Nggak ada pertanyaan, Farhan? Untuk sekarang belum Bu. Arifah Alia? Hadir, Bu. Kayla Anindia? Haris Raihan? Taskia Putri? Hadir, Bu. Kelompok mana yang belum bicara? Ya, gimana tax ratio? Apa tuh maksudnya tax ratio? Ya. Ntar, nanggapin. Oh, udah? Maksudnya gimana tuh? Akan susah kalau ditanya lagi. Karena kan ini udah jadi PR ya. Kemarin ada yang nanya nih, ketua kelas mana tuh yang nanya? Kan saya PR-nya tax ratio. Bu, maksudnya tax ratio apa? Ya setiap isu, setiap masalah harus didekati dengan 5W 1H. Gitu. Baju. Apa tuh baju? Ya apa? Dress code-nya apa? Warnanya apa? Kapan makainya? Pakai ikat pinggang apa enggak gitu ya. Jadi kalau dosen memberikan satu judul, ya udah enggak udah jangan nanya lagi ya, maksudnya apa lagi ya. Udah semua paper ya 5W 1H ya secara komprehensif. Kalau kamu belum siap, akhirnya dijawabnya perbandingan antara penerimaan dan PDB. Nanti saya tanya PDB itu apa, searching lagi. Ya, silakan. Boleh? Kamu belum? Itu penghasilan negara yang di satu wilayah itu di negara tersebut. Nggak apa-apa, kamu aja yang ngomong. Nah, kalau kamu ngasih ke dia, belum tentu dia ngerti. Terus kamu nggak ada kesempatan ngomong, jadi kamu nggak dapet nilai. Jadi maksudnya ya gini ya, kalau nanti dalam kelompok, jangan kalau pas nanti sebelum mulai itu ya, sebelum mulai semuanya sebelum dosennya datang udah siap di sini ada kursi, ada semuanya udah tersedia. Jangan sampai dosennya datang infrastruktur baru diberesin. Nah, ketika lagi ngomong boleh ngomongnya atas nama kelompok, tapi kalau ada yang nanya terus jangan diskusi gitu, bisa loh. Saya pernah saya diemin aja sampai 5 menit ngejawab-jawab, wasting time banget. Jadi kalau udah ada salah satu kelompok yang kira-kira bisa, ya ngomong aja mewakili kelompok. Karena ketika dijawab oleh satu individu, nilainya bukan nilai kelompok, tapi nilai individu yang bersangkutan. Dan kalau saya tidak menilai kamu benar atau salah.
Yang penting kamu ngomong. Kalau salah saya akan benerin. Kalau udah benerin, ya saya ulang lagi gitu. Ya. Jadi jangan takut salah kalau sama saya. Kalaupun salah juga, paling dicengin aja sama saya atau enggak diketawain sama temennya. Tapi kalau keluar, jangan diketawain sama orang lain. Itu penting. Ya. Kalau masih diketawain sama Bu Titi sih nggak apa-apa, mestinya jangan tersinggung. Kalau udah tersinggung, anak muda zaman sekarang baperan. Kalau yang namanya baperan tuh yang udah seumur saya, itu baperan. Kalau saya punya WA grup itu, paslon-paslon, wuduh. Tapi saya nggak quit, saya pengen tahu, oh ini orang kayak gini, ini orang kayak gini, orang gitu. Ya udah, nanti saya kalau ketemu gimana saya menghadapi dia, saya menghadapi ini. Gitu. Itu makanya berantem gitu ya. Ada orang yang membunuh segala ya, hanya karena pemilu gitu ya. Habis itu siapa yang menang, dianya mati. Rugi kan? Meskipun meninggal juga udah takdir Tuhan ya. Tapi jangan sia-sia. Jadi kalau kamu nanti mau demo, mahasiswa mau demo, siapin bekalnya. Bukan tumbler sama itu doang ya. Jadi demonya mahasiswa adalah pakai pena, nulis, ya, orasi di kelas, jangan yang bakar-bakar. Bakar kampus. Habis itu kampusnya mesti dibenerin. Sumbangannya dari mana? Dari mahasiswa juga. Jangan rusak-rusak gitu ya. Oke, Pak Gon. Jadi ngelantur nih. Jadi gimana? Ya, jadi tadi kan video itu perbandingan antara terima pajak sama PDB. Jadi intinya ada rasionya itu menentukan kayak mengukur dari kinerja penerima pajak itu sebesar apa. Jadi kalau tax ratio semakin tinggi, jadi pemerintah jadi lebih buat melakukan pembangunan atau buat merancang yang lain. Oke. Jadi sekarang pertanyaannya ketika kita bicara tax ratio penerimaan dibanding dengan PDB-nya, maka penerimaan pajaknya pajak yang mana? Apakah pajak yang di APBN? Pajak itu ada yang dipungut pemerintah pusat sama yang pemerintah daerah. Apakah yang dihitung hanya pemerintah pusat saja? Berarti tax ratio-nya nggak cover semuanya. Ada nggak PNBP? Ada, pernah dengar PNBP? Apa tuh? Penerimaan negara bukan pajak. Tapi itu penerimaan nggak? Iya, PNBP itu misalnya tarif untuk labuh kapal. Itu sebelum berlabuh ada tarifnya tuh untuk sewanya. Itu masuk sebagai PNBP. Nah, itu kan juga pungutan. Apa yang disebut dengan tax ratio itu penerimaan pajak itu sama dengan pungutan? Ada para ahli yang mengatakan bahwa pungutan negara itu adalah semua pungutan, mau itu pajak maupun PNBP, karena dipungut oleh negara, bukan yang pungli. Nah, yang pungli itu pungutan bukan? Pungutan kan? Pungli apa? Pungutan liar, ya pungutan. Ya bahasa Indonesianya gimana tuh? Tapi itu larinya kemana? Ke negara apa bukan? Bukan. Tapi dari sisi konsumen, dia pungutan? Pungutan. Nah, apakah masuk di dalam hitungan ratio, tax ratio? Enggak, karena tidak ada di dalam catatan negara. Tapi karena itu ilegal. Tapi kalau kita bicara tentang berapa yang sudah dikorbankan oleh masyarakat, oleh wajib pajak, harusnya itu bisa dihitung dong. Gitu.
karena apa namanya itu adalah pungutan. Maka bagaimana cara memberantas? Kadang-kala ada yang itu tuh, ada yang bertanya, kenapa itu barang-barang impor ilegal mesti dibakar? Kalau misalnya disita kemudian dijual, pemerintah dapat duit dong, atau dikenakan pajak. Kita tidak mengenakan pajak terhadap barang-barang yang ilegal. Kalau misalnya dibakar, itu jangan merasa kesian ya. Itu kalau misalnya nggak dibakar, HP-HP yang ilegal, kasih aja anak-anak SD. Kan gratis. Isunya bukan di situ. Isunya adalah masalah hukum. Gitu. Makanya kalau barang-barang yang disita oleh pemerintah, itu kalau yang ilegal yang merugikan, misalnya alkohol atau apapun, itu dibakar. Tapi kalau misalnya yang produk-produk harus dipikirkan apakah itu di dalam pengadilan harus dimusnahkan atau bisa menjadi hak milik negara. Nah, ketika hak milik negara dan itu baik, itu bisa untuk diberikan secara gratis. Itu, ya. Jadi kembali lagi kalau kita bicara tax ratio, kalau sekarang, tax ratio akan dinaikkan 7%. Iya, jangan semudah itu orang ngomong 7%, 5%, 6,5%. Tax ratio Indonesia itu rendah gitu. Sekarang ukurnya dari mana? Kalau dari penerimaan yang APBN saja, apakah dari pajak saja? Ketika pajak PNBP-nya nggak ikut, atau pajak pusat aja, pajak daerahnya nggak ikut. Masing-masing kementerian, Bappenas, Kementerian Keuangan, World Bank, IMF menghitung tax ratio Indonesia dari yang sama. Jadi kalau bikin paper bicara tentang tax ratio, kamu harus lihat, harus mengambil data. Tax ratio menurut World Bank adalah ini yang diukurnya dari sini. Tax ratio-nya IMF diukurnya dari sini. Kementerian Keuangan sini, sehingga apa? Itu udah bisa ngomong, 15 halaman juga bisa. Paham ya? Jangan cuman definisinya doang. Itulah yang saya bilang, kalau ada judul tax ratio, harus didekati dengan 5W1H. Jadi ngoceh terus. Ya. Penelitian kualitatif itu harus sampai jenuh. Kalau udah bikin kalimat, analisa, terus kalau begini, terus apa begini sampai jenuh. Jenuh tuh artinya ya udah keterbatasan kita sampai sini. Nanti ada peneliti berikutnya. Setuju? Oke ya. Bagus-bagus nih kayak skripsinya. Lihat roman-romannya aja saya udah bisa, saya agak sedikit nujum kayak orang apa ya? Kayak apa namanya? Dukun gitu ya. Lihat roman mukanya. Semangat-semangat. Oke. Ada yang belum bicara kelompoknya? Kalau nggak ada, sekarang tugas berikutnya kan bicara tentukan topik yang dipilih ya. Oke. Ferhan Ferdinand, ya. Kelompok berapa? Kelompok 2. Udah tahu belum topiknya apa? Kami rencananya mau bikin paper judulnya analisis pengangkatan tentang nilai akan dijadikan pelayanan kesehatan. Jadi di PPN dulu itu kan dia kan dibebaskan, dia sudah dikenakan PPN kan. Terus di UHPP itu dia dikenakan PPN tapi diberikan fasilitas masuk. Mungkin kita di sini mau menganalisis kayak kenapa di UHPP itu dia dikenakan PPN. Oke. Udah ngomong sama kelompok yang lain, kelompok 2 yang lain. Beda ya semua ya. Yang kelompok kelas lain ya. Beda ya. Azara Putri. Azara? Iya, Bu. Azara kelompok berapa? 10, Bu. 10.
Iya. 10 apa? Yang di sini? Topiknya apa? Kita ambil itu judulnya itu pengimplementasian PPN PNSK terhadap kegiatan penerimaan negara. Jadi itu kita ambil karena waktu itu waktu jadi COVID karena jadi ini berlaku dari tahun jadi 1 Juli 2020. PMK nomor berapa diambil? PMK 8, PMK 3 2020. Jadi mau bahas implementasi atau evaluasinya? Implementasinya. Pastikan ya beda sama kelompok 10 kelas lain ya. Indah, Syariha, ya, kelompok 8. Apa nih? Topik kami itu kebijakan pembebasan biaya masuk pada mobility berbasis baterai. PMK? Jadi PMK nomor 13 tahun 2022. Itu PPN, bukan? Kita pembebasan biaya. Oh, pasap bea masuk ya? Oh, oke. Ya. Septa Wahyu Purni, ya, kelompok 11 apa? Sebenarnya kita belum spesifik kalau judulnya, cuman kita bakal sebenarnya bakal langsung topik tentang pajak pokok. Kamu subnya cukai? Subnya yang mengenai cukai? Tentang pajak daerah. Pajak daerah? Cukai bukan pajak daerah dong. Pajak rokok, bukan cukai rokok. Ya. Oke, tapi itu singgungannya dengan cukai rokok. Ya udah pajak rokok ya. Satu lagi mungkin ada pertimbangan juga mungkin itu bisa kita mau ambil pajak sarana burung walet, cuman karena ini keterbatasan kita dalam hal penelitian yang belum ke depan tentang pajak burung walet itu, jadi kita masih ragu ambil pajak burung walet. Kalau mau lihat pajak-pajak daerah, bisa lihat dari penerimaan pajak daerah. Misalnya mau bicara tentang dominasi pajak daerah di semua provinsi, misalnya itu. Atau ada jenis-jenis pajak daerah, misalnya pajak daerah tuh pajak burung walet, itu hanya didominasi 3 atau 4 kabupaten atau provinsi. Nah, itu juga satu isu yang menarik. Kenapa nggak di provinsi yang lain nggak? Ya mungkin karena nggak ada burung waletnya. Atau isu mengenai yang sekarang naik atau pajak kendaraan bermotor gitu, ada kenaikan gitu ya. Dan kenapa gitu kenaikannya, sementara ada isu mengenai carbon tax apa enggak itu. Ini yang sedang kita diskusi ini. Masa pajak kendaraan bermotornya naik, ada carbon tax-nya juga gitu, padahal mungkin subjeknya sama. Nah, mungkin kalau mau lihat topik-topik itu harus dilihat dari data. Dari anomali data itu kemudian dianalisa, itu bisa. Nah, kalau tadi bilang, Bu, judulnya saya sementara, kalau dengan saya, judul itu belakangan. Kalau mau skripsi, kalau mau ujian skripsi, baru itu judul yang final. Karena apa? Judul itu merepresentasikan dari pendahuluan, pertanyaan penelitian, tujuan, analisa, baru itu judul. Kesimpulan. Jadi kalau sekarang kamu bikin judul, itu judul administratif, artinya emang suatu paper harus ada judulnya. Ya. Sehingga itu draft judul aja. Kalau skripsi karena harus mengambil ke departemen, departemen selalu nanya judulnya apa. Gitu. Tapi judul beneran itu sebenarnya harus kalau udah selesai. Karena harus merepresentasikan. Pernah terjadi mahasiswa nggak lulus ujian skripsi, judulnya beda, pertanyaannya beda, kesimpulan sarannya beda. Jadi simpang siur. Alhasil emang nggak buat sendiri, dibuatin. Ya kalau udah dibuatin ya begitu leh. Ya. Jadi sekarang kamu buat sendiri kelompok, nanti jadi individu. Ya. Mau bertanya lagi terkait pajak daerah tadi kan, kalau pajak daerah kan berarti kita harus ambil data dari setiap daerah. Apakah kita perlu menjelaskan itu kan pajak burung walet di seluruh daerah, di beberapa daerah Indonesia, atau perlu spesifik tempatnya di kabupaten apa? Ya itu kalau studi kasus boleh aja, cuman nggak usah pergi ke tempatnya. Tapi nggak apa-apa kalau kelompoknya
mau meneliti pajak sarang burung walet ke apa namanya Labuan Bajo ya nggak apa-apa juga. Oh, pura-puranya apa namanya tugas PKP, tapi sekalian outing gitu, outing kelompok yang nggak apa-apa juga. Tapi yang sederhana gunakan data yang tersedia. Data sekunder aja, ya. Terlalu costly kalau harus premier. Dayu Cinta, Iya, Ibu. kelompok berapa kamu? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3 ada di sini? Nggak ada? Jadi kelompok 3 bahas mengenai apa? Dayu. Mengenai analisis kenaikan tarif cukai rokok elektrik pada PMK nomor 192 tahun 2022, Bu. Oh, cukai ya. Kamu SAP-nya mengenai cukai ya? Iya, Bu. Oke. Nggak bentrok sama kelas lain? Enggak, Ibu. Alicia? Ya, kelompok 6 mengenai? Penyalahgunaan dalam perjanjian penghindaran pajak perdana antara Indonesia dengan negara mitra. Dengan negara? Mitra. Dengan negara mitranya mana? Tadinya mau ngambil Belanda. Belanda. Ya udah nggak apa-apa, Belanda yang seringkali banyak dispute. Jangan semua negara, nanti papernya nggak bisa 15. Lebih dari 15. Ya satu aja studi kasusnya. Ya. Zilzia di mana? Hadir, Bu. Kelompok berapa? Kelompok 2, Ibu. Kelompok 2 ada nggak di sini? Ya, apa mengenai apa? Analisis. Oh Analisis. ya udah ya. Iya, udah, Bu. Udah Tadi. Ya. Margareta. Ya, kelompok 9 mengenai perbandingan efektivitas biaya materai tempel dan biaya materai elektronik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ya. Regulasinya dari UU nomor 10 tahun 2020 tentang biaya materai sama BMK 134 tahun 2020. Oke, ini ada pengalaman tahun lalu, ada yang bahas juga materai tempel, terus dia demo. Jadi kalau bisa kamu demo ya, jadi bisa buat di sini. Nah, materai tempel atau materai elektronik kan bisa di-download, bisa beli. Jadi kamu download, kamu beli. Ya, patungan deh, beli 10.000 gitu ya. Mau buat apa kek gitu. Misalnya kamu bikin satu dokumen tapi ada materainya, terus itu nanti. Nah, itu bagaimana step-stepnya tolong dipresentasikan sehingga kita semuanya belajar. Karena setiap individu mestinya bisa membeli materai tempel. Oke ya, gampang lah itu. 10.000. Salsabila, ya kelompok 8 mengenai oh ya tadi udah ya. Aska, ya kelompok berapa? 6 tadi. Udah ya. Faiza, ya udah ya. Kamu kelompok udah ya. Timothy, Hadir, Ibu, online. kelompok berapa? Saya kelompok 1, Ibu. Kelompok 1 udah belum? Tadi topiknya belum dijelaskan sih, Bu. Mengenai apa? Topiknya mengenai analisis tentang PP nomor 58 tahun 2023 sebagai pedoman perhitungan PP 21, Bu. Mengenai jadi apa tuh maksudnya? Mengenai apanya? Secara spesifik apa? Secara spesifik itu lebih ke arah ini, Bu, kemudahan dan kesederhanaan dalam pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan, Bu, hubungan dengan pekerjaan biasa atau kegiatan orang pribadi. Oke. Bonita, Tessa? 7 udah ya? Belum. Tujuan asal revenue distribusi atas melakukan pembebasan sanksi administratif, berupa denda pajak dan hukuman. Oke. Valerie, Vega? Ya. Kita topiknya kan terus kita mau
Ibaratnya kalau si kebijakan itu environmental tax sebagai solusi untuk mendorong perkembangan teknologi bersih dan ramah lingkungan di Indonesia. PMK-nya apa? PMK-nya PP nomor 22 tahun 2021. Nah, bayang Bu, kayak insentif juga bisa yang 2020. Oke. Muhammad Arkan, Hadir Bu. Baik. kelompok berapa? Kelompok 3 Bu, yang cukai profil. Oke. Muhammad Revio, kelompok? 5. Mengenai? Saya mau nanya dulu boleh nggak? Boleh. Ini saya tentang carbon tax. Implementasinya kan masih ditunda di Indonesia. Berarti saya kalau Indonesia mengimplementasikan di luar negeri itu Ini bukan implementasi, artinya karbon tax kan sudah diimplementasikan. Kan ada undang-undang HPP. Ada pasal 13-nya, itu seperti apa? Implementasinya seperti ini. Tapi implementasi di Indonesia itu ditundanya mengenai apa-apa. Lalu kamu ambil benchmark carbon tax di satu negara gitu. Ya. analisis potensi carbon tax sebagai argumen untuk mencapai net zero emission. Ya, oke. Alicia? Ya, udah ya tadi ya. Ade Raihan? Udah ya. Hafiz, Devan? Udah ya, kelompok ya? Udah. Lintang Puspita? Hadir Bu. Kelompok berapa? Kelompok 1. Udah ya, kelompok 1. Semua udah ya kelompoknya? Ada yang belum? Yang bahas topik? Siti Maisun? Siti? Nggak datang? Amanda Felicia? Hadir Bu. Siti nggak masuk ya? Sherin Olivia? Hadir Ibu Siti Nggak Maisun. masuk juga? Masuk. Hadir Bu. Ibu tadi Ya. sharing udah di absen Bu. Siapa? Siti Maisun hadir Ibu. Oke. Sharing juga Bu. Ya. Scholastika? Ya. Ada yang belum di absen? Siapa? Faisal Bu. Saya belum Bu. Saya belum Belum Bu. nulis ya? Iya. Belum. Minggu lalu nggak masuk? Minggu lalu online juga Bu. Sorry. Kamu juga? Setiawati nggak ada ya? Enggak, tulisin sama temennya yang di itu. Yang di rumah. Oke, ada pertanyaan di sini? Minggu depan Provola yang akan masuk temanya evaluasi, tetapi mungkin Provola juga akan membahas wrap up dari SAP 1 sampai SAP 2 dan SAP 3. Nah, setelah Provola baru presentasi ya. Oke, ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, berarti untuk presentasinya di minggu keempat ya, Bu? Kenapa? Untuk presentasinya di minggu keempat. Bagaimana, Bu? Ya, presentasinya minggu keempat ya. Kelompok 1. Kelompok 1 ya. Pembahasannya kelompok berapa nanti tolong di itu ya. Dipastiin ya. Ibu untuk Oke, kalau pembahasnya nggak ini, mohon maaf Ya. Bu, nanya lagi. Untuk pembahasnya ini berarti kita aja yang atur gitu ya, Bu? Iya, kalian aja atur kocok-kocok aja. Yang penting setiap kelompok harus menjadi pembahas. Oke, Bu, baik. Supaya dapat nilai. Ya. Ya, baik Ibu. Oke, sampai di sini. Siap. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.
Terima kasih banyak Ibu.